Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat klinik IPA yang berbahagia? Video sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang hukum 1 Newton, dan kini kita akan lanjutkan pembahasan kita biar hukum-hukum Newton kita bahas secara tuntas. Lanjutan video kali ini kita akan membahas secara lengkap hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Nah, apa hukum 2 dan hukum 3 Newton dan bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari serta persamaan matematikanya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Sobat klinik IPA yang berbahagia, yang kedua adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini adalah hukum Newton tentang gerak. Kondisinya adalah berkebalikan dengan hukum 1 Newton. Jika hukum 1 Newton syaratnya adalah resultan gayanya 0, maka ini adalah kejadian yang sebaliknya. Kalau resultan gayanya tidak 0, maka apa yang terjadi pada benda? Yang terjadi adalah benda akan bergerak dengan percepatan tertentu. Ya, yang besarnya percepatan itu sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan jumlah dari masa-masa bendanya. Atau A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Sobat klinik IPA yang berbahagia, salah satu contoh dari hukum 2 Newton itu adalah sebagai berikut, ya. Nah, misalnya kita punya balok. Balok ini dalam kondisi diam. Nah, dalam kondisi ini berarti resultan gayanya adalah 0 karena bendanya sedang diam. Sekarang akan saya tarik sehingga resultan gayanya tidak 0 lagi. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Bendanya bergerak. Nah, besarnya percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang menariknya itu adalah sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Seandainya gaya penariknya itu adalah F, kemudian massa bendanya itu adalah M, maka besarnya percepatan adalah F dibagi dengan M. Ini kalau satu benda. Sekarang kalau dua benda bagaimana? Yuk kita lihat lagi ya. Nah, perhatikan sekarang ada dua buah balok. Balok ini kita rangkai dengan menggunakan benang. Nah, perhatikan ya. Kalau saya tarik dengan menggunakan gaya F, saya tarik dengan menggunakan gaya F, maka balok akan bergerak bersama-sama. Seperti ini. Ini artinya balok 1 dan balok 2 memiliki percepatan yang sama. Sehingga percepatan bendanya menjadi sigma F atau resultan gaya dibagi dengan jumlah masanya ini. Nah, secara matematis, mari kita bahas di papan tulis. Baiklah sobat klinik IPA yang berbahagia, kalian sudah paham tentang hukum 1 Newton. Sekarang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu terjadi jika resultan gayanya tidak sama dengan 0. Tadi kalian sudah melihat sebuah percobaannya. Percobaan yang pertama akan saya gambarkan semacam ini. Jika sebuah balok bermassa M kemudian ditarik dengan gaya F sehingga resultan gayanya tidak 0, maka bendanya akan bergerak. Ketika dia bergerak maka akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu disebut dengan percepatan. Berapakah besarnya percepatan? Very simple. Ini berlaku A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Dalam kasus ini karena gayanya cuma tunggal yaitu F dan massanya cuma 1 M, yaitu berlaku semacam ini. Contoh, misalnya ini adalah 10 Newton, kemudian masanya adalah 2 kg, maka percepatannya berapa? Simpel sekali, percepatannya adalah 10 Newton dibagi 2 kg alias 5 Newton per kilogram, atau dengan satuan lain adalah 5 meter per sekon kuadrat. Very simple. Itu contoh yang paling sederhana ya. Atau dengan kata lain bentuk ini bisa kita tulis sigma F sama dengan sigma M dikalikan A dalam bentuk perkalian. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau kasus dua balok yang seperti kita lihat dalam percobaan tadi. Oke. Sobat klinik IPA yang berbahagia, tadi kalau kita buat gambar semacam ini, ya. Jadi ada M1, ada M2. Kemudian dihubungkan dengan tali, kemudian ditarik dengan gaya F. Maka berapakah percepatannya? Faktanya tadi kita lihat dalam percobaan, balok pasti bergerak secara bersama-sama, tidak mungkin terpisah ya kan, karena mereka dihubungkan dengan menggunakan tali. Nah, ketika dia bergerak bersama-sama, kita lihat percepatannya sama. Berarti balok
1 percepatannya adalah A, balok 2 percepatannya juga A. Sehingga berlaku sigma F sama dengan sigma M dikalikan A. Kita lihat ya, berarti F-nya cuma tunggal, yaitu F. Sebenarnya tidak tunggal sih ya. Di sini ada gaya tali arahnya ke sana, gaya tegangan tali. Di sini juga ada gaya tegangan tali. Ini T, ini T. Ini besarnya sama. Maka kalau kita tulis F ditambah dengan T yang satu, tetapi dikurangi dengan T yang satunya lagi, maka sama dengan sigma MA. Berarti M1 kalikan A ditambah M2 kalikan A. Jadi simpelnya seperti itu. Ini saling mengurangi. Boleh kita langsung anggap tidak ada gitu ya. Tapi mestinya harus ada gaya tegangan tali. Kan mungkin tidak ada. Tapi karena saling mengurangi adalah 0. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Maka karena A-nya sama, akan kita keluarkan M1 ditambah M2, A-nya keluar. Sehingga A-nya sama dengan F dibagi M1 ditambah M2. Nah, seperti ini. Sama sebetulnya ya. Hanya saja kalau ada baloknya 2, maka masanya dijumlahkan. Kalau ada baloknya 3, maka ditambahkan lagi. Kalau baloknya 4, ditambahkan lagi. Dan begitu seterusnya. Sekarang kita coba dengan menggunakan angka. Misalnya adalah ini 20 Newton. Balok yang pertama 4 kg. Balok yang kedua 6 kg. Pertanyaannya, berapa percepatannya? Mudah sekali ya. Jadi tadi sudah kita ambil kesimpulan bahwa percepatannya adalah 20 Newton dibagi jumlah masanya, yaitu 4 kg ditambah 6 kg. Berarti sama dengan 20 Newton per 10 kg. Atau sama dengan 2 Newton per kilogram, setara dengan 2 meter per sekon kuadrat. Begitu, sangat simpel sekali. Nah, kemudian pertanyaannya bisa dikembangkan. Biasanya ditanya, tegangan talinya berapa? Nah, untuk mencari tegangan talinya, maka ambillah salah satu sistem. Caranya bagaimana? Ini kita potong. Nah, kita potong. Oke? Kalau ini kita potong, maka gambarnya akan menjadi semacam ini. Ini adalah M1, masanya berapa tadi? 4 kg. Ini ditarik, ini menjadi T gayanya, karena gaya tegangan tali. Oke? Terus kemudian percepatannya itu adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kita peroleh dari sini. Maka dari sini, untuk mencari tegangan tali, maka berlaku sigma F sama dengan M dikalikan A. F-nya itu adalah T. Oke. Pergerakannya ke sana ya, hanya M-nya adalah 4 kalikan 2. Itu 8 Newton. Berarti gaya tegangan talinya adalah 8 Newton. Oke. Atau kita ambil sistem yang kedua, yang depan. Oke, sama saja hasilnya ya. Akan kita hapus. Kalau kita ambil sistem yang di depan, maka gayanya menjadi ini adalah F sebesar 20 Newton, dan yang ke sini adalah T. Ini masanya adalah 6 kg, bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat sesuai yang kita hitung tadi. Maka di sini karena sigma F sama dengan sigma M kalikan A, F-nya itu ada 2, yaitu F kita anggap positif. Kenapa? Karena searah dengan A. Berarti F yang ke positif kemudian dikurangi dengan T karena berlawanan dengan arah pergerakan dan percepatannya. Min T sama dengan M-nya adalah masanya tunggal, berarti cuma 6 dikalikan dengan percepatannya tadi. Sehingga yang 20 min T sama dengan 6 kalikan 2. 20 dikurangi T sama dengan 12. Maka T-nya sama dengan 20 dikurangi 12 sama dengan 8 Newton. Sama saja, hasilnya pasti sama, 8. Nah, sobat klinik IPA yang berbahagia, jadi sebaiknya kita ambil yang mana nih? Nah, triknya adalah sangat mudah sekali ya. Triknya adalah ambillah salah satu sistem yang memiliki gaya-gaya yang paling sedikit. Nah, kalau ini perhatikan, kalau balok yang pertama ini gayanya sampai ada 2 sehingga perhitungannya agak lama. Tetapi kalau kita ambil sistem yang pertama tadi, itu langsung ketemu. Jadi T sama dengan 4 dikalikan 2, yaitu 8 Newton. Jadi kita harus cerdas ya, karena hasilnya sama.
Saya hanya ingin membuktikan bahwa sebetulnya kita bebas memilih sistem yang mana, yang penting gaya-gayanya yang kita gambarkan itu sesuai, jangan sampai ada yang kelewatan. Sobat Klinik IPA yang berbahagia, sebetulnya soal ini saya tidak menggambar gaya-gayanya secara lengkap ya, tapi gaya-gaya yang saya butuhkan saja. Karena arah gerakannya itu cuma horizontal. Sebetulnya ada gaya-gaya yang arahnya vertikal. Gaya berat dan gaya normalnya belum kita gambarkan. Kalau kita mau lengkap ya semacam ini. Di sini ada gaya berat W1, di sana ada gaya normal. Katakanlah N1, di sini ada W2, di sana adalah N2. Tapi faktanya balok tidak memiliki pergerakan yang arahnya ke atas atau ke bawah, sehingga N dan W besarnya adalah sama. Kalau di sini percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, karena masanya 4, pasti ini di sini adalah 40 Newton, di sini juga 40 Newton. Yang di sini adalah 60 Newton, yang di sini juga 60 Newton. Oke, mungkin sahabat IPA biasakan saja menggambar gayanya secara lengkap, tetapi kalian harus fokus kalau memang yang dibahas itu adalah yang arahnya horizontal, yaitu yang searah dengan sumbu X yang mendatar, maka kalian harus fokus dengan gaya-gaya yang searah dengan pergerakannya. Gaya-gaya yang arahnya ke atas bawah untuk sementara kalian abaikan saja. Tetapi untuk membiasakan diri supaya kita terbiasa dengan menggambar gaya secara lengkap, itu bagus-bagus saja kalau sahabat IPA lakukan. Nah, sahabat Klinik IPA yang berbahagia, bagaimana kalau kasusnya semacam ini? Yuk kita lihat di papan tulis ya. Nah, semacam ini sahabat Klinik IPA yang berbahagia, ada 2 buah balok, kemudian balok ini dihubungkan dengan menggunakan tali, dan di tengah-tengah balok itu ada sebuah katrol. Katrolnya licin ya, kita anggap tidak berputar, karena kalau dianggap berputar maka pembahasannya akan menjadi rumit dan kalian harus belajar lebih ya. Kalian akan ketemu di SMA nanti. Kalau ini pembahasannya tingkat SMP dan mungkin USN akan sampai ke sini ya. Ini ada M2 masanya 1 kg, ada M1 masanya 3 kg. Kalau kita lihat semacam itu, karena di sini tidak ada gaya gesek, ini licin, pasti balok akan bergerak. Pergerakannya kemana? Logikanya di sini ya. Kenapa? Di sini masanya lebih besar. Diganduli kan pasti dia akan turun ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya berapa A dan berapa tegangan talinya? Oke, sekarang akan kita gambar gaya-gayanya lebih lengkap. Nah, semacam ini gaya-gayanya. Ini yang menyebabkan pergerakan itu pasti adalah W1. W2 tidak akan menyebabkan pergerakan karena sudah dilawan dengan N2 dari sini ya. Nah, kita lihat kalau W2 itu adalah 1 dikalikan 10 yaitu 10 Newton, maka N2 adalah 10 Newton. Dan resultan gaya yang searah dengan sumbu Y itu 0 karena ini sudah 0 ya. Tapi yang menyebabkan sistem ini bergerak itu adalah W1, di mana W1 misalnya adalah 3 dikalikan 10 berarti 30 Newton. Nah, perhatikan ya, logikanya semacam ini. Maka untuk mencari percepatannya kita gunakan konsep hukum Newton yang kedua, yaitu F-nya berarti W1 dikurangi T kemudian ditambah dengan T karena searah dengan ini ya. Oke, sama dengan sigma MA, berarti ada M1 ditambah M2, di mana M1 dan M2 itu memiliki percepatan yang sama karena dihubungkan dengan satu tali. Nah, W1-nya adalah 30, ini 0 sama dengan M1-nya adalah 3 plus 1 kalikan A. Sehingga 30 sama dengan 4 dikalikan A. Sehingga A-nya adalah 30 dibagi 4 atau sama dengan 15 dibagi 2 atau sama dengan 7,5 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatannya. Oke. Nah, untuk mencari tegangan talinya ambillah salah satu sistem. Salah satu sistem yang mana bebas. Gaya yang paling sederhana yang mana? Yang ini. Oke, yang kita lihat adalah gaya yang arahnya searah dengan pergerakannya. Yang ini tidak usah dilihat. Yang searah dengan sumbu X saja, T. Maka kalau kita gambar akan menjadi tes ini ya, berarti gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah T, di sini adalah M2. Pergerakannya 7,5.
percepatannya tadi, percepatan pergerakan. Maka besarnya T sama dengan M2 dikalikan A, yaitu 1 kg dikali dengan 7,5 meter per sekon kuadrat sama dengan 7,5 Newton. Simpel sekali. Yaitu M dikalikan A, 1 dikalikan 7,5. Atau kita ambil sistem yang ini. Boleh-boleh saja. Berarti T-nya sama dengan ya. Kita tulis lebih lengkap. Berarti W1 dikurangi T sama dengan W1 nya positif, T nya negatif karena W nya searah dengan pergerakan, T nya berlawanan, kalikan M1 kalikan A, sehingga T nya adalah W1 dikurangi M1 kalikan A. W1 nya adalah 30 dikurangi M1 nya adalah 3 kali A nya adalah 7,5. Jadi 30 dikurangi 7,5 kalikan 3 yaitu 15, masih 2,5, berarti 2,5 berarti 7,5 Newton. Hasilnya sama saja. Nah, begitu sahabat klinik IPA. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 3 Newton. Sahabat klinik IPA, sekarang adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton dikenal dengan sebutan hukum aksi reaksi, ya. Nah, maksudnya seperti apa sih? Jika suatu benda dikenai gaya aksi, maka benda itu akan membalas dengan gaya reaksi yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, simpelnya begini. Untuk memahami gaya aksi dan gaya reaksi itu ada satu prinsip yang harus pegang. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya yang pertama adalah besarnya sama. Yang kedua, arahnya wajib berlawanan. Yang ketiga adalah terjadi di antara dua benda. Jadi gaya-gayanya tidak terjadi pada satu benda, tapi ada dua benda. Contohnya semacam ini. Yuk. Ketika kita meletakkan benda di atas lantai, di atas meja, atau di atas apapun, maka akan ada gaya pasangan aksi reaksi, yaitu gaya berat dan gaya normal. Gaya berat itu berasal dari pusat benda, sedangkan gaya normal itu persis berada di kontak antara balok dengan lantainya. Jadi ini pasangan gaya normal. Besarnya sama, wajib besarnya sama, dan arahnya wajib berlawanan. Beda dengan kasus ini ya, kasus ini. Ini gaya tegangan talinya bukan pasangan gaya aksi reaksi. Karena gaya tegangan tali itu terjadi pada baloknya, sedangkan beratnya juga terjadi pada baloknya. Ini bukan pasangan gaya aksi reaksi. Nah, contoh simpel dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mendayung perahu ya. Ketika kita mendayung perahu, maka arah dayungan kita itu arahnya ke belakang, tapi faktanya perahunya maju ke depan. Semakin keras kita mendayung, maka akan semakin kuat juga laju perahu menuju ke depan. Itu contoh pasangan gaya aksi reaksi. Jadi gaya aksinya adalah dorongan kita ke air, tetapi gaya reaksinya adalah air akan mendorong perahu. Nah, seperti itu simpelnya adik-adik sekalian. Juga sama seperti ketika kita berjalan ya. Ketika kita berjalan itu telapak kaki kita akan mendorong lantai. Ya, pada saat yang bersamaan lantai akan mendorong kita. Jadi gaya aksinya berasal dari otot kaki kita, sedangkan gaya reaksinya itu adalah berasal dari lantai. Jadi ada dua benda pasti. Ya. Itu simpelnya gaya aksi reaksi terkait dengan hukum 3 Newton. Sahabat klinik IPA yang berbahagia, demikian pembahasan kita tentang hukum-hukum Newton. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat. Apabila kalian belum paham, coba diputar berulang-ulang. Atau kalau ada pertanyaan silakan bertanya lewat kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.